Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Maharaniatila Putri dari program studi S1 Pendidikan Matematika kelas PM 2023. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang materi di mata kuliah geometri analitik. Materinya yaitu tentang parabola. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang parabola. Pertama-tama, apa sih parabola itu? Oke, jadi kita ke definisinya terlebih dahulu ya. Definisi parabola. Definisi dari parabola yaitu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu. Di sini suatu titik tertentu itu bisa juga disebut dengan titik fokus ya, atau fokus gitu aja. Itu sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu. Yang suatu garis ini bisa juga disebut dengan direktris. Oke, jadi definisi dari parabola yaitu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap suatu titik tertentu atau titik fokus itu sama dengan jaraknya terhadap suatu garis tertentu atau direktris. Jika diilustrasikan itu seperti ini. Di sini ada sebuah titik, terus di sini ada garis. Nah, suatu titik tertentu, misalnya di sini ada titik fokusnya. Nah, jarak titik itu ke titik fokus ya. Titik fokus ya, dan sini titik A gitu. Titik A itu jaraknya sama sini hanya anggap aja. Nah, jadi kalau diilustrasikan itu seperti ini. Jadi jaraknya itu dari A ke fokus sama A ke direktrisnya itu sama. Nah, di sini ada titik lagi. Nah, jaraknya titik ini ke fokus sama titik ini ke garis direktrisnya itu harus sama. Oke, jadi maka terbentuklah parabola. Nah, seperti ini. Nah, lebih gampangnya bisa kita gambar di koordinat kartesius ya. Jadi saya gambar koordinat kartesiusnya. Nah, sini sumbu Y, sini sumbu X. Nah, koordinat dari titik A itu A, B gitu ya. Nah, lalu sini kita lihat, kan di sini kita tahu kalau jaraknya itu sama, tapi kita tidak tahu parameternya apa. Jadi di sini kita beri parameter P. Artinya apa? Jarak dari A ke direktris itu P. Nah, jarak A ke F itu juga P. Jadi ini tuh sama-sama P gitu. Oke? Lalu kita mau nyari koordinatnya titik F ya. Nah, kalau segini tuh A, segini tuh A, lalu di sini jaraknya itu kan sama, jadi ini jaraknya P, maka koordinat dari titik F itu kan otomatis dia tuh A plus P, P. Jadi di sini akan segini, maaf, ada dari sini ya, segini ditambah P, jadi A ditambah P itu segini. Oke, dia nya tetap B, jadi sini tuh absisnya A,
ini itu B. Oke. Nah, semisal di sini ada titik E ya. Titik E itu X, Y gitu. Nah, di sini ada titik G. Nah, titik G itu berapa koordinatnya? Nah, di sini kan ada direktris ya. Ini adalah direktrisnya. Oke, ini adalah direktrisnya. Nah, sumbu X kan ini. Nah, segini itu A. Oke, segini A. Nah, segini itu P. Berarti direktris itu sumbu titik X-nya kan di sini. Di A dikurangi P. Sisa segini. Nanti direktris itu X-nya A min P. Jadi A dikurangi P segini. Nah, berarti otomatis titik G ini X-nya sama kayak direktris ini A, A dikurangi P, terus Y-nya sama kayak titik E. Nah, oke, di sini sudah ada titiknya, sudah ada koordinatnya juga. Nah, sekarang kita ke apa aja sih unsur-unsur yang ada di parabola. Nah, unsur-unsurnya ya ada, di sini ada, pertama pasti ada A, titik puncak parabola. Jadi A ini, jadi seperti sini ya, A dengan koordinat A, B itu titik puncak parabola. Oke, A itu titik puncak. Terus F dengan koordinat A plus B, B itu titik fokus parabola. Jadi ini fokus. Nah, terus nanti misalnya nanti ada titik H, I, J, K, L, itu titik-titik yang ada di parabola sini. Oke, jadi titik-titik yang jaraknya terhadap F sama terhadap direktrisnya itu sama. Oke, nah terus di sini P itu sebagai parameternya. Artinya apa ya? Ini tuh jaraknya sama, jadi pakai P, parameternya pakai P gitu. Oke, nah yang kedua, setelah kita tahu definisi parabola itu seperti apa, terus kita juga sudah mengilustrasikannya di sini. Nah, selanjutnya kita bisa mencari persamaan parabola. Oke. Persamaan parabola dengan titik puncaknya yaitu A, B. Berarti dengan puncak A, B. Oke. Nah, tadi kan di sini bilangnya tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu itu sama. Berarti kalau kita lihat di titik E sini, artinya jarak titik E ke F itu sama dengan jarak titik E ke G. Oke. Jadi EF sama dengan EG. EF sendiri itu kan jarak antara dua titik ya. Nanti kita pakai rumus jarak antara dua titik. Di sini X dikurangi A plus P ya. Berarti kan jadi kan X dikurangi A plus P, berarti kan dikurangi A dikurangi P gitu kan. Kita kuadratkan, oke. Ditambah Y min P kuadrat. Terus jarak EG, oke, panjang EG, di sini kan ini kan X, dari sini jaraknya X, oke. Jadi panjangnya EG itu dari X dikurangi A, jadi X dikurangi A, itu kan sisa segini, ditambah P, oke. Jadi dari X dikurangi A tambah P, jadi dari X dikurangi A, itu kan sisanya segini, tambah P. Nah, karena di sini itu ada akarnya, kita ingin menghilangkan akar, caranya dikuadratkan. Jadi kita mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kalau dikuadratkan akarnya hilang ya.
Ini aku asosiatifkan aja jadi X min A min B kuadrat ini plus Y min B kuadrat sama dengan ini juga sama. Nah, dari sini itu kan kalian masih ingat dulu ada di SMP atau SMA itu kan ada sama ini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat itu sama dengan A plus B dikuadratkan. Oke. Jadi kan A plus B kuadrat itu sama kayak A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, di sini A-nya itu X min A, B-nya itu P, min P di sini. Nah, sama aja berarti ini kalau bentuknya kayak gini, nah ini kan bentuknya kayak gini. Sama kayak A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, jadi nanti kita akan menerapkan konsep pengkuadratan ini. Jadi di sini kalau dilakukan seperti itu, di sini X min A kuadrat min 2AB, berarti kan P-nya tak tulis dulu aja, P kali X min A ini plus P kuadrat. Oke, betul. Ditambah Y min B kuadratnya enggak saya jabarin, jadi tetap aja seperti itu. Sama dengan ini, sama dijabarkan X min A kuadrat. Nah, karena ini plus jadi plus 2P X min A plus P kuadrat. Nah, di sini kan kelihatan yang sama kita kanselasi. Ada P kuadrat sama. Nah, tersisa Y min B kuadrat sama dengan ini kan 2P X min A. Ini min 2P pindah ke sana jadi plus 2P X min A. Nah, kita sederhanakan lagi, jadinya Y min B kuadrat sama dengan 2P X min A ditambah 2P X min A dengan 4P X min A. Dan ini adalah persamaan parabola dengan puncak A, B. Gimana? Di sini itu sumbu simetrinya kan kayak gini Kak. Nah, sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu X dan menghadap ke kanan. Artinya membuka ke kanan gini, parabolanya membuka ke kanan. Nah, kalau semisal membukanya ke kiri dengan sumbu simetri yang sama-sama sejajar dengan sumbu X, nanti tinggal dikalikan negatif. Oke. Simpelnya saya tulis di mana? Di sini. Udah ya, izinin hapus, ya. Jadi di sini kalau persamaan parabola ya, persamaan parabola, puncaknya pakai A, B, karena nanti kalau misal A-nya 0, B-nya 0 juga tinggal langsung substitusi aja ke sini. Kalau A-nya 0 berarti langsung 4px, kalau B-nya 0 berarti langsung B kuadrat sama dengan 4px gitu aja. Jadi itu situasi khusus gitu loh. Kalau 0,0 itu pertama parabola dengan puncaknya A, B itu ada dibagi dua. Jadi yang pertama itu yang sumbu simetrinya itu sejajar sumbu X. Nah, yang kedua itu sumbu simetrinya sejajar sumbu Y. Nah, sejajar sumbu X, oke, sejajar sumbu X artinya dia bakal menghadapnya kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Nah, persamaannya ini Y min B kuadrat, kan tadi kita temukan kan yang menghadap ke kanan, bukan kanan ya. Tadi kan Y min B kuadrat sama dengan 4P
X min A ini kalau dia parabolanya menghadap kanan. Oke, menghadap ke kanan seperti ini. Nah, kalau menghadap kiri gimana? Ini sini menghapus ya. Nah, kalau menghadap ke kiri, tinggal ditambahi negatif. Y min B kuadrat sama dengan negatif 4P X min A. Artinya ini nanti bakal menghadap ke kiri. Nah, terus berarti seperti apa kalau dia sumbu simetrinya sejajar sumbu Y? Kalau sumbu simetrinya sejajar sumbu Y, artinya nanti ini parabolanya seperti ini. Dia kalau nggak menghadap ke atas, dia menghadap ke bawah. Tadi, nah ini tadi kan kita tinggal membalik posisi dari Y min B sama X min A-nya. Jadi kalau dia menghadap ke atas, itu rumusnya jadi bukan rumus ini, lebih ke persamaan, bentuk persamaannya ya, bentuk persamaan. Nah, X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. Ini artinya parabolanya akan menghadap atas, membuka ke atas ini, membuka ke atas, menghadap atas. Tapi kalau kita tambahin negatif aja di depan sini, X min A kuadrat min 4T Y min B, ini artinya parabolanya akan menghadap bawah, menghadap bawah, membuka ke bawah, pokoknya dia menghadap bawah gini, nggak gini, bisa menghadap, bisa membuka gitu artinya. Oke, jadi kita punya 4 persamaan parabola di puncak A, B. Nah, di sini kalau sumbu simetrinya sejajar sumbu X itu bisa membuka ke kanan sama membuka ke kiri. Terus kalau sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y itu bisa menghadap atau membuka ke atas atau membuka ke bawah, menghadap ke bawah. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. Yaitu carilah persamaan parabola dengan titik puncaknya itu di P 4,3 dan fokusnya itu di F 4,4. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Setelah kita tulis yang diketahui, kita ilustrasikan seperti apa. Ketahui di sini puncaknya itu di P 4,3, terus ada fokusnya di F 4,4. Nah, kalau kita coba ilustrasikan, kan di sini ada titik puncaknya ya, titik puncaknya di 4,3. Gambar ini terus koordinat kartesius ya, gambar koordinat kartesius. Nah, puncaknya di sini di 4,3. 4 ini 3 aja. Terus fokusnya di 4,4. Berarti di 4,4 fokusnya nanti di sini. Fokusnya 4,4, puncaknya 4,3. Nah, di sini kan terlihat kalau jarak dari P ke F itu kan 1, karena dari 3 ke 4. Jaraknya kan 1. Otomatis, nah ke sini juga 1. Nanti di sini 2. Dan ini adalah garis direktrisnya. Karena tadi kan definisi dari parabola itu jarak antara titik ke titik tertentu sama ke garis itu sama. Oke, jadi di sini adalah garis direktrisnya. Oke, nah di sini kan sudah
terlihat. Jadi nanti bakal di sini ada titik juga di sini. Sini ada titik, sini ada titik, sini ada titik. Yang nanti bakal membentuk parabola seperti ini. Artinya parabolanya ini, kita tes saja yang diketahui di sini parabolanya kan sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri ini ya loh. Dia kan sejajar dengan sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Nah, selain dia sejajar sumbu Y, lalu kita lihat apa? Dia membuka ke atas atau membuka ke bawah. Karena dia parabolanya membuka ke atas. Oke, di sini ada dua info, sejajar sumbu Y sama membuka ke atas. Sebelumnya kita sudah bahas persamaan parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y dan parabolanya yang membuka ke atas. Pakai apa tadi? Pakai X, jadi pakai saja A, ya, persamaan parabola, ya, persamaan parabola dengan puncak di P 4,3 dan fokusnya itu di F 4,4 adalah, nah jadi tadi kan pakai ini persamaannya X min A kuadrat, karena membuka ke atas berarti plus ya, T kali Y min B. Nah, puncak tadi apa? Puncak tadi kan bentuknya A, B loh. Oke, A, B. Berarti di sini kita masukkan X min A-nya itu 4. X min 4 kuadrat dengan 4. Nah, P-nya itu apa? P-nya tadi kan jaraknya ini, parameternya. Di sini kan 1, oke? Itu saja, sini P-nya sama dengan 1. Karena jarak dari titik puncak ke fokus itu 1, puncak ke garis direktis itu juga 1. Jadi 4 kali 1. Bahkan dibalikan Y min B. B-nya adalah 3. Nah, persamaan parabolanya yaitu X min 4 kuadrat sama dengan 4 ataupun Y min 3. Oh, kalau mau dijabarkan juga boleh, kalau mau gini juga udah boleh. Jadi kalau ini misal dijabarkan ya jadinya X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 4Y min 12. Sebenarnya nggak usah dijabarkan juga nggak apa-apa, tapi ini X kuadrat min 8X min 4Y min 12 plus 28 sama dengan 0. Jadi inilah persamaannya. Ini aja sih. Karena parabola ini kalau dijabarkan bisa jadi seperti ini. Oke. Jadi setelah kita tadi di awal sudah membahas definisi parabola, kita juga mengilustrasikan. Dan ini ada contoh soal yang sudah diketahui puncaknya di 4,3, fokusnya 4,4. Bisa kita ilustrasikan dan langsung kita terapkan dari persamaan yang sudah kita dapatkan di awal tadi. Seperti itu. Lanjut ke topik yang berikutnya, yaitu tentang persamaan garis simbol pada parabola. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis simbol parabola yang diketahui gradiennya. Oke, jadi ini saya tulis persamaan garis simbol parabola yang diketahui gradiennya. Oke, jadi misalnya kita ilustrasikan dulu ya.
Ini saya gambar koordinat kartesius. Nah, terus tadi di yang definisi parabola di awal, itu kan saya gambar parabola seperti ini, ya, parabola, dimana persamaan parabolanya itu kan y min b kuadrat sama dengan 4p x min a, karena sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu x dan dia itu parabola itu menghadap ke kanan atau membuka ke kanan. Nah, kalau di sini itu ada garis yang menyinggung parabola ini. Nah, sini ada garis G, persamaan garis G itu Y sama dengan mx plus G, seperti persamaan garis biasa. Jadi M di sini tuh gradiennya. Oke. Nah, kalau garis ini otomatis kalau garis itu menyinggung berarti parabola, oke, parabola dan garis G ini tuh berhubungan di satu titik. Oke. Kita tulis. Berarti perpotongan antara parabola y min b kuadrat sama dengan 4p kali x min a dengan garis G, persamaan garis G-nya itu y sama dengan mx plus c. Nah, di sini kan berarti kita punya dua equation, ada y min b kuadrat sama dengan 4p x min a sama y sama dengan mx plus c. Nah, di equation kedua ini kan y sama dengan mx plus c. Kita ubah ke bentuk x sama dengan, jadi kan di sini kalau x sama dengan itu y dikurangi c per m. Oke, y dikurangi c per m. Lalu kita substitusikan. Jadi kalau kita mau mencari perpotongan gitu bisa pakai eliminasi, substitusi atau campuran gitu. Substitusikan x ke parabola. Parabola apa? Parabola y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Substitusikan biasa. Jadi y min b kuadrat sama dengan 4p, x-nya kita masukkan y min c per m dikurangi a. Oke, ini kita semakan penyebutnya ya, jadinya 4p kali y min c min a m ya, per m. Semakan penyebut. Terus m-nya saya pindah ke sini biar tidak ada pecahan, jadi kita dengan m. Dikatakan m, jadi m kali y min b kuadrat sama dengan 4p kali y min c min a m. Oke, lalu ini kita jabarkan ya, m kali y kuadrat min 2by plus b kuadrat sama dengan 4p y min 4p c min 4 AM, 4PAM, ini ada imbalan maaf, PAM. Kita kalikan distributif, berarti MY kuadrat min 2MY plus MB kuadrat sama dengan 4PY min 4PC min 4PAM. Lalu semua saya pindahkan ke ruas kiri, jadi di ruas kanan itu sama dengan 0. Jadi MB kuadrat min 2MBY plus MB kuadrat min 4BY plus 4BC plus 4BAM sama dengan 0. Nah, cek dulu tandanya berubah 4BC PAM. Sudah. Lalu kita kelompokkan koefisien dari y kuadrat sama y. Oke. Jadi sini kan berarti y kuadrat cuma ini aja, berarti my kuadrat
terus ditambah koefisien dari Y itu ini min 2M min 2MB sama min 4B Y, sini delta akhirnya min 2MB Y min 4B Y. Terus sisanya kita tuliskan biasa, jadi plus MB kuadrat plus 4BC plus 4PAM sama dengan 0. Nah, di sini koefisien Y kuadrat atau M ini itu sama dengan A. Terus koefisien dari Y itu sama dengan B. Nah, MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM ini sama dengan C. Jadi ini A, ini B, ini C. Otomatis kita bisa menghitung yang namanya diskriminant. Diskriminant itu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Di mana ya? Jadi nanti ini adalah syarat-syaratnya ya. Nanti cukup izin menghapus di sini ya. Kalian udah nemu ABC-nya, langsung sini aja. Diskriminant rumusnya kan B kuadrat min 4AC, dimana jika D-nya kurang dari 0 itu garis parabola, tidak garis, jadi garisnya itu tidak memotong, benar garis ya, garis tidak memotong parabola. Terus kalau D-nya lebih dari 0 itu garis memotong parabola di 2 titik. Misal kalau garisnya di sini itu kan otomatis nanti memotong 2 titik toh. Nah, kalau diskriminasinya sama dengan 0 itu artinya garis menyinggung parabola. Nah, di sini. Nah, berarti dari persamaan yang sudah kita temukan kan kita udah punya A, punya B, punya C. Kita hitung diskriminannya harus sama dengan 0. Karena kita mau mencari kesamaan garis singgung. Oke. Di diskriminannya kan di sini B kuadrat min 4AC kita tulis. B kuadrat, B-nya ini min 2MB min 4B min B kuadrat min 4AC, A-nya M, C-nya yang panjang ini MB kuadrat plus 4PC plus 4PAM harus sama dengan 0. Oke. Kita cek lagi, ini B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Jadi menghapuskan di sini. Nah, sudah kita jabarkan ini semua jadi 4M kuadrat B kuadrat itu ya 4M kuadrat terus plus 16 M B P betul plus 16 B kuadrat betul, terus min langsung distributif aja ya, min 4M kuadrat B kuadrat min plus min 16 MPC dan terus
min 16 B A M sama dengan 0. Ini ditranslasi 4M kuadrat di kuadrat dan 4M kuadrat di kuadrat. Terus sisa 16 MBP plus 16 B kuadrat min 16 MBC min 16 BAM dengan 0. Ini semuanya dibagi 16P, bagi 16P, sisa MB, sisa P, sisa MC, sisa AM sama dengan 0. Oke, setelah itu kita ubah ke bentuk MC sama dengan. Bagi MC-nya saya pindah ke sana, saya tulis di sini. Jadi MC sama dengan MB ditambah P dikurangi AM. Oke, berarti sini C-nya itu sama dengan MB, ya MB, karena kita mau mencari ini C pasarnya di garis G itu, kemudian C itu MB ditambah P dikurangi AM lalu dibagi M. Nah, kita ketemu C-nya. Lalu langkah selanjutnya kita substitusikan C ini ke persamaan Y sama dengan Fx plus C. Ini izin menghapus di sini, menghapus. Lalu kita substitusikan C, ke garis G dengan persamaan Y sama dengan Mx plus C. Ini sama dengan Fx plus C. Nah, C-nya itu kita masukkan ini, langsung dibagi aja ya. MB plus P min AM kuadrat per M. Sebenarnya dikalikan M, jadi MY sama dengan M kuadrat X plus MB min AM dibaca M kuadrat plus P. Terus di sini MY min MB, M-nya di sini. Terus ini M kuadrat X min AM kuadrat plus P. Faktorkan M-nya keluar, jadi M Y min B sama dengan M kuadrat X min A plus P. Lalu dibagi M semua, jadinya Y min B sama dengan M X min A plus P min M. P per M. P per M. Jadi inilah persamaan garis singgung parabola yang diketahui gradiennya. Nah, tadi di awal persamaan parabola itu kan ada 4. Jadi yang sejajar, yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X itu ada 2. Ya bisa menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Terus yang sumbu simetrinya sejajar sumbu Y itu bisa menghadap atau membuka ke atas atau membuka ke bawah. Jadi ada 4 persamaan. Nah, saya tulis di sini aja. Nah, ini ada persamaan parabola. Sini ada persamaan garis singgungnya, gitu ya. Nah, persamaan parabola yang ini, Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A, ya, itu persamaan garis singgungnya ini. Y min B sama dengan M
X min A plus P per M. Oke. Lalu kalau semisal ini menghadap ke kiri, parabolanya berarti kan samanya jadi Y min B sama dengan min 4P kali X min A. Nah, ini tinggal diganti negatif aja. Jadi persamaan garisnya Y min B sama dengan M X min A min P per M. Oke. Nah, ini tadi kan yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu X. Nah, sekarang kalau yang dia sejajar sumbu Y berarti kan antara membuka ke atas atau membuka ke bawah. Nah, tadi X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B. Ini kan artinya parabolanya menghadap ke atas ya. Nah, samaan garis lingkungnya Y min B Y dengan M kali X min A ini tuh min M kuadrat P. Mana dia itu kan menghadap ke atas gitu. Jadi min M kuadrat P. Terus kalau yang dia menghadap ke bawah kan gitu, min 4P Y min B itu persamaan garis lingkungnya min B sama dengan M kali X min A plus M kuadrat P. Dari sini ada 4 persamaan parabola dan 4 persamaan garis lingkungnya. Ini yang menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, menghadap ke atas, dan menghadap ke bawah. Ya, agar lebih paham, kita bisa lanjut ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya. Oke, ini lanjut ke contoh soalnya. Carilah persamaan garis lingkung parabola dengan gradien 3 terhadap parabola X plus 5 kuadrat sama dengan 8 Y min 2. Kemudian cari titik singgungnya dan sketsalah grafiknya. Jadi di sini tuh kita tulis dulu ya, diketahui ya. Ketahui itu ada parabola X plus 5 kuadrat sama dengan 8 Y min 2. Terus gradien atau M-nya itu sama dengan 3. Oke. Nah, di sini di persamaan parabolanya itu kan ya, sama seperti ini. X plus A kuadrat sama dengan 4B ini. Nah, ini kan persamaan parabola yang sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu B dan menghadap ke atas. Oke, jadi di sini saya tulis saja sumbu simetrinya sejajar sumbu Y dan parabola membuka atau menghadap ya, membuka ke atas. Ya teman, kalau diilustrasikan, nah ini yang ditanya. Jadi kita tuh yang ditanya ini ada 3. Pertama ada persamaan garis lingkungnya apa? Persamaan garis lingkungnya. Terus titik singgungnya, dan sketsa grafiknya. Oke, jadi ada 3 persamaan garis lingkung, titik singgung sama sketsa grafiknya itu seperti apa. Oke, kita jawab di sini ya. Pertama kita telah dulu. Berarti di sini ini puncaknya kan, nah ini puncak itu puncak. Nah di sini tulis puncak itu ada di A, B kan. Dimana A-nya itu 5, B-nya itu 2. Berarti puncaknya
A-nya itu 5, B-nya 2. Nah, T-nya berapa? T-nya berapa? Berarti sini kan 4T itu sama dengan 8 loh. Nah, 4T sama dengan 8. Nah, T-nya sama dengan 2. Oke. Kita ilustrasikan sketsa ya. Puncaknya itu ada di sini 5,2, 5. Nah, terus kurva parabolanya itu kan menghadap ke atas, muka ke atas. Di mana P-nya itu 2. Jadi kalau puncaknya di sini dan menghadap ke atas, otomatis fokusnya ada di sini. Tambah 2 lagi berarti di sini 4. Ini fokusnya, ini puncaknya. Dan garis direktrisnya ada di sumbu X. Nah, sini direktrisnya. Oke. Y, X, nah jaraknya ke sini kan sama. Nah, nanti parabolanya bentuknya seperti ini. Sama, jaraknya sama, jaraknya sama. Oke, sketsa, sudah kita sketsa grafiknya seperti ini. Nah, persamaan garis singgung. Nah, sebelumnya tadi kan ada 4 persamaan parabola dan 4 persamaan garis singgung. Nah, di persamaan parabola, kalau parabolanya itu sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y dan membuka ke atas, berarti kan persamaan garis singgungnya sama dengan Y min B sama dengan N kali X min A min N kuadrat T. Rumus ini, oke? Rumus ini. Nah, kita masukkan, jadi Y min B ini langsung kita ambil dari sini, X min A kita langsung ambil dari sini, oke? Y min B berarti langsung kita tulis Y min 2, M-nya kita masukkan gradiennya 3, kita masukkan X plus 5 dikurangi M kuadrat 3 kuadrat 9 dikalikan P-nya 2. Jadi ini Y min 2 sama dengan 3X plus 15 dikurangi 18, jadinya Y sama dengan 3X 15 dikurangi 18 kan negatif 3 plus 2 kali min 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Oke, ini ya. Buat yang A, B, C. Jawab yang A, persamaan garis singgungnya berarti ini Y sama dengan 3X min 1. Titik singgungnya belum kita jawab. Nah, sketsanya ada di ini. Sketsanya ada di jawaban lagi. Nah, lalu kita cari titik singgungnya. Gimana cara nyari titik singgungnya? Langsung saja kita substitusikan Y ini ke persamaan parabola ini. Oke. Taruh mana ini? Ini aja ini. Terus izin habis di sini aja ya. Nah, dari sini kita mencari titik singgungnya. Titik
sininya ada dua equation di sini. X plus 5 kuadrat sama dengan 8 Y min 2 sama Y sama dengan ya 3X min 1. Nah, terus substitusikan ya. Substitusikan Y berarti ke parabola. Nah, substitusikan berarti jadinya X plus 5 kuadrat sama dengan 8 Y nya jadi 3X min 1 X plus 5 kuadrat dan 24 langsung distributif aja ya, jadi 24X min 1 min 2 min 3 kan dapat di min 24. Ini dijabarkan jadi X kuadrat plus 10X plus 25 sama dengan 24X min 24. Lalu di nolkan salah satu sisi, jadi ini saya pindahkan ke ruas kiri semua. Punya X kuadrat plus 10X min 24X plus 25 plus 24 sama dengan 0. Oke. Matriksnya saya hapus ya. Tadi di sini di right trace. Nah, terus ini jadinya kan X kuadrat min 14X plus 49 sama dengan 0. Nah, lalu ini kita faktorkan. Kalau difaktorkan kan jadinya X min 7 kuadrat sama dengan 0. Lalu di sini ketemu X-nya itu sama dengan 7. Nah, kita substitusikan 7 ini ke Y ini. Y sama dengan 3 kali 7 kurang 1. Berarti kan 21 dikurangi 1 kan 20. Nah, 20. Berarti titik simbungnya itu ada di titik 7,20 di sini. X-nya 7, Y-nya 20. Jadi titik simbungnya itu ada di 7,20. Nah, jadi seperti itu contoh soalnya. Di sini kita sudah menemukan persamaan garis simbungnya ini. Terus titik simbungnya di 7,20 dan sketsa grafiknya kurang lebih seperti ini. Oh ya, sketsa grafiknya kan seperti ini. Nah, kita ternyata belum ngasih yang Y sama dengan 3X min 1. Nah, tadi misal di sini kalau Y-nya kalau X-nya 0, kalau X-nya 0 ya X-nya 0 berarti Y-nya kan dari 1, berarti dari 1 makanya di sini. Sketsa grafiknya, ini kita masih parabolanya saja, kita belum menggambar yang garis simbungnya. Nah, garis simbungnya ini, misal kalau di sini X-nya 0, kalau X-nya 0, itu Y-nya kan dari 1, berarti Y-nya di sini. Nah, terus sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti kan X-nya 1/3, kurang lebih di sini. Nah, kita tarik garis. Tarik garis. Jadi, ya. Nah, dia pasti titik simbungnya di 7,20 dengan garis simbungnya itu 3X min 1 dan kurang lebih sketsa gambarnya itu seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang terakhir yaitu latihan soal. Oke, lanjut ke latihan soal. Nomor 1, jika diketahui suatu parabola dengan titik puncaknya P di 0,0, fokusnya di 0,3, carilah persamaan parabolanya. Ini sama kayak yang di awal tadi, kita mencari persamaan parabola. Pertama kita tulis dulu apa yang diketahui. Ketahui puncaknya itu di P 0,0, terus fokusnya itu di F 0,-3.
Nah, kita ilustrasikan dulu. Soal sini, nah, tergambar koordinat kartesius. Nah, sini puncaknya ya di 0,0, terus fokusnya di sini di 0, negatif 3. Nah, tadi sudah terlihat kalau P-nya itu 3, jaraknya itu 3, jaraknya itu 3. Ketika otomatis jarak P ini ke direktrisnya itu juga 3, dan direktrisnya itu di sini. Nah, tapi sumber Y, sumber X ini direktris. Nah, berarti kalau seperti ini parabolanya menghadap ke bawah. Nah, jadi ini sumber simetrinya itu sejajar dengan apa? Sejajar dengan sumbu G. Lalu parabolanya menghadap atau membuka ke bawah. Nah, di awal tadi ada 4 persamaan parabola kan, 4 persamaan. Nah, di persamaan parabola yang sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y itu ada 2, yang membuka ke bawah sampai membuka ke atas. Nah, yang membuka ke bawah kita bisa sini jadi persamaan parabola di puncak 0,0, fokusnya di 0,3, itu persamaan parabolanya X min A kuadrat sama dengan, karena dia menghadap ke bawah ya, jadinya min, jangan lupa negatif depan, min 4P Y min B. Oke, kalau dia sejajar dengan sumbu Y, otomatis yang di depan sini X min A kuadrat sama dengan, nah ini karena dia menghadap ke bawah jadinya negatif 4P Y min B. Kalau misalnya dia menghadap ke atas jadinya ya 4P Y min B. Kita substitusikan aja. X min A nya di sini 0 ya, karena ini menciptakan A sama B. 0,0 berarti X min 0 kuadrat sama dengan 4 kali P nya di sini 3, Y min B, Y min 0. X min 0 kuadrat berarti kan X kuadrat sama dengan min 12 Y. Jadi inilah persamaan parabola dengan titik puncaknya di 0,0 dan fokusnya di 0, negatif 3. Persamaannya adalah X kuadrat sama dengan min 12Y. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Oke, untuk latihan soal kedua, carilah persamaan garis singgung parabola dengan gradiennya itu M sama dengan negatif 2, dan parabola yang titik fokusnya itu di F 0,0 dan puncaknya itu di P 3,0. Ini sama seperti yang dengan soal-soal sebelumnya. Kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Jadi diketahui ada gradiennya sih. Gradiennya di negatif 2. Terus fokusnya itu di F 0,0. Puncaknya itu di P 3,0. Terus kita disuruh mencari persamaan garis singgung. Nah, kita cari dulu ini parabolanya itu bentuknya seperti apa. Jadi kita ilustrasikan terlebih dahulu. Kita gambar koordinat kartesiusnya. Nah, di sini puncaknya di 3,0. 3,0 di sini puncaknya ya 3,0, fokusnya di 0,0.
Berarti di sini kan sudah terlihat jaraknya itu P-nya itu 3. Oke. P-nya itu 3 jaraknya. Nah, otomatis ke sini juga ini juga 3 direktrisnya. Nah, di sini nanti parabolanya akan menghadap ke kiri, jadi puncaknya itu seperti ini. Nah, lalu kita disuruh untuk mencari persamaan garis ini. Nah, tadi kan di awal itu ada 4 persamaan parabola dan 4 persamaan garis segmennya juga. Nah, sini tadi ada tambahan informasi yang diketahui, yaitu sumbu simetrinya seperti biasa. Sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu X, ya, sumbu simetrinya sejajar sumbu X, dan parabolanya membuka ke kiri. Jadi tambah informasi dia membuka kiri dan sejajar sumbu X. Tadi persamaan parabolanya, persamaan parabolanya itu Y min B kuadrat sama dengan, karena hadapnya ke kiri jadi negatif 4P kali X min A. Oke, ini untuk persamaan parabolanya. Nah, di sini kan puncaknya kan A, B, ini A, ini B. Nanti kita substitusikan aja. Y min 0 kuadrat sama dengan min 4 kali 3 ini 12, ya kan? 12 X min A. X min A. Jadi Y kuadrat sama dengan min 12. Oh ya, A-nya dimasukin 3. Ini min 12X plus 3. Nah, itu persamaan parabolanya. Sebenarnya nggak usah dicari sampai ketemu hasilnya, nggak apa-apa, karena kita butuh persamaan parabolanya ini. Nah, dengan persamaan parabola di mana sumbu simetrinya itu sejajar sumbu X dan parabolanya ini membuka kiri, kita mencari persamaan garis ini di sini, ya. Tapi nanti garis singgungnya itu kayak gini. Nah, garis singgungnya kayak gini. Nah, misalnya ada garis G. Nah, garis G itu garis singgungnya, ya, garis singgung parabola dengan gradien M sama dengan 2, dimana titik fokusnya itu 0,0, puncaknya di 3,0. Y sama dengan min 2X plus C. 2X plus C. Oke. Udah. Nah, tadi kan di awal itu persamaan parabola ada 4, terus persamaan garisnya juga ada 4, tergantung sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu yang mana dan parabolanya itu membuka ke arah mana. Jadi di sini sudah ketemu, ya, berarti persamaan garis singgung parabola yang persamaannya seperti ini. Y min B kuadrat sama dengan min 4T X min A, ya, itu adalah Y min B sama dengan L kali X min A dikurangi B per M. Nah, kita substitusikan aja A sama B-nya. Jadi Y, B-nya 0, Y min 0 sama dengan M-nya negatif 2, X dikurangi 3, min P-nya di 3 per M-nya min 2. Sini Y sama dengan min 2X plus 6 plus 3 per 2, berarti Y sama dengan
min 2x plus 15 per 2. Jadi ini adalah persamaan garis singgung parabola dengan bagiannya di negatif 2 yang titik fokusnya di 0,0 dan puncaknya di 3,0 adalah Y sama dengan min 2x plus 15 per 2. Ini hanya. Oke, jadi sekian pembahasan tentang parabola mata kuliah geometri analitik yang sudah saya bahas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin dalam penulisan saya ada yang salah atau mungkin ucapan dengan apa yang saya tulis itu tidak sama, dan saya juga minta maaf apabila ada kesalahan proses pengerjaan, kesalahan tulis ataupun yang lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.